Ini kan perusahaan ini didirikan oleh 4 pengusaha yang tadinya saling tidak mengenal. 4 kelompok pengusaha itu satu persatu disingkirkan, dan sekarang saya disingkirkan dengan cara itu. Harta saya yang mau saya keluhkan adalah pengadilan adalah adil atau tidak. Jadi persoalannya adalah saya bekerja puluhan tahun di suatu perusahaan. Saya menjadi pendiri, saya pemilik sebagai pemegang saham, dan saya juga direktur. Tiba-tiba setelah bekerja puluhan tahun, akhirnya tiba-tiba digugat. Yang gugat sesama direktur. Lucu juga, sesama pemegang saham. Tapi kenapa pengadilan mengizinkan? Mestinya yang menentukan ada rapat umum pemegang saham keseluruhan atau BS ya. Ini kan perusahaan ini didirikan oleh 4 pengusaha yang tadinya saling tidak mengenal. 4 kelompok pengusaha itu satu persatu disingkirkan, dan sekarang saya disingkirkan dengan cara itu. Harta saya juga sudah mulai hilang ya. Jadi ya jangan keterlaluan serakah. Ada keserakahan. Harta saya di saham semua sudah diambil secara di luar hukum. Sekarang diambil lagi jasa saya harus saya kembalikan. Tanpa saya mereka berkembang nggak seperti ini? Itu yang saya tanyakan. Bagaimanapun juga prestasi sejak sekolah jauh di bawah saya. Dan yang membuat desain program di situ juga saya. Itu bisa dilihat dari berapa kali saya diundang sebagai pembicara di perusahaan komputer terbesar pada saat itu. Sejak tahun 1981 itu mulainya kita berkembang. Tapi akhirnya malah mau direbut. Apa artinya? Tinggal menilai sendiri. Saya tidak perlu bicara. Ya sekarang cari sendirilah. Saya dulu terkenalnya direktur di perusahaan taksi terbesar yang mana. Terbesar itu cuma satu, tapi ya nggak tahu lah. Tapi yang lucunya lagi, yang harus saya bayar adalah seluruh gaji sejak saya dibayar. Semuanya dikumpulkan, itu saya bayar dalam bentuk denda. Pernah nggak ada seperti itu? Lalu ada lagi anak saya yang ikut menanggung. Bisa dibayangkan, itu mengakibatkan bagi saya itu super tidak adil, dan betul-betul sesuatu yang kalau ini dilanjutkan maka akan super heboh. Karena sudah terjadi di Jambi, seorang guru dia akhirnya mengajar dan lebih dari waktu pensiun karena diminta. Kemudian dia diberi gaji, tapi akhirnya gajinya diminta kembali karena ternyata surat untuk memperpanjang pensiun tidak diterima. Bagaimana? Aneh, dan itu bisa saya buktikan keluar surat tersebut. Ya, mulai besok akan saya bilangkan. Hanya masih dalam proses. Denda yang diberikan bukan tanggung-tanggung, itu diberikan juga ditambah dengan nama baik perusahaan yang terganggu. Jumlahnya 140 miliar. Jadi anak-anak saya itu seumur hidup hanya untuk menggaji perusahaan di mana saya dianggap tidak bekerja. Kalau tidak bekerja 3 tahun, keluarkan aja pecah. Jangan tunggu sampai puluhan tahun kemudian harus bayar kembali. Kan super aneh. Kalau saya ya mau bagaimana? Terus akhirnya hakim mengatakan ini putusan pengadilan harus ditaati. Tapi kita harus tahu ini pengadilan level apa? Pengadilan negeri, pengadilan tinggi juga sama, Mahkamah Agung juga sama. Jika sudah Mahkamah Agung sama, maka ada namanya jurisprudensi. Maka seseorang bisa mengatakan
dengan nomor perkara, nomor sekian nomor perkara saya, ini ternyata seluruh gaji bisa diambil kembali. Bagaimana kalau terjadi pada orang-orang yang di PHK yang sedikit saja meminta untuk ya diberikan sesuai dengan peraturan dan akhirnya diancam kembalikan seluruh gaji. Sudah, itu kan hak dia. Ada kok buktinya. Hakim Agung mengizinkan hal itu. Sebetulnya ini pun tidak bisa masuk pengadilan kalau kita ikuti pasal-pasal dalam pengadilan. Itu ya kalau kalau pengacara saya tanya namanya peradilan sesat. Tapi peradilan sesat bisa dilanggar. Itu menunjukkan tidak adanya pengadilan tidak tegak sebagaimana seharusnya. Itu terserah, saya tidak bisa mengatakan permainan hukum, tapi coba nilai sendiri dan nilai sendiri apa akibatnya terhadap orang-orang lain. Sekarang gini, masa uang harus kembali 140 miliar? Sekarang saya harus dihukum bagaimana? Saya dihukum seumur hidup karena gaji tidak bisa dikembalikan. Apakah bisa gaji dikembalikan? Pernah ada nggak? Kamu kerja bulan tahun, gaji kembalikan. Ini yang super aneh. Sedangkan saya, saksi saya semuanya mengatakan saya yang bekerja keras. Tapi kalau itu nggak dianggap bagaimana? Bukti saya berikan. Buat apa bicara, terserahlah. Mau bertindak sebagai diktator. Jadi akhirnya negara ini nantinya jadi lebih, kalau menurut pandangan saya, terserah itu salah atau tidak, kalau kita melawan orang kaya, kita berbahaya. Ya, mediasi tidak pernah ada. Saya tidak pernah merasakan ada ya. Mestinya kan saya diundang. Tapi kalaupun begitu, masa saya mau bayar sekian banyak, masuk akal nggak? Sekarang apa yang akan orang lain lakukan? Apakah dia mau menyita seluruh harta saya? Apakah dia orang yang super kaya sampai pernah hampir setengah dari harta Lipo itu di majalah Forbes? Itu kan majalah yang sangat bisa dipercaya. Terus hanya minta itu dari saya, dan itu pun dividen tidak pernah diberikan. Ya super aneh lah, super serakah kalau menurut saya. Ya tahu sendirilah sekarang bagaimana pengadilan sekarang. Ya memang inginnya menjadi kaya sekaya-kayanya bagaimana. Nanti kalau saya bongkar, ada sesuatu yang akan saya bongkar. Itu nanti, itu yang ada di majalah Forbes tahun 2014 dan ada di Straits Times Singapura tahun itu juga, ada di koran Indonesia tahun itu juga. Nanti akan suruh bahwa bagi saya maupun seluruh masyarakat Indonesia tidak sampai terkena hukuman yang tidak salah, tidak adanya keadilan. Keadilan ini saya harapkan akan tambah lama tambah baik, karena sekarang di mata saya keadilan sudah tergantung siapa yang kaya.